Pernah kebayang nggak apa jadinya kalau ada raksasa industri yang udah 40 tahun lebih beroperasi, tiba-tiba memutuskan buat tampil di panggung utama bursa saham? Nah, itulah persis yang lagi terjadi sama PT Medela Potensia atau MDLA. Mereka baru aja IPO, dan di sini kita bakal bedah tuntas. Apakah ini kesempatan emas yang ditunggu-tunggu para investor? Yuk, kita mulai. Jadi pertanyaannya simpel aja, MDLA ini cuma nama baru yang ikut meramaikan bursa, atau jangan-jangan di baliknya ada mesin bisnis raksasa yang udah siap tancap gas? Dan yang paling penting buat kita tentu saja, apakah ada potensi keuntungan di sini? Nah, itu yang akan kita cari tahu sama-sama. Oke, sebelum kita ngomongin cuan, penting banget buat kita paham dulu siapa mereka sebenarnya. Mungkin nama Medela Potensia baru kedengaran sekarang, tapi percaya deh, perusahaan ini akarnya udah menghujam puluhan tahun di industri kesehatan Indonesia. Nah, ini dia yang sering bikin orang salah kaprah. Coba lihat lini masanya. Betul, PT Medela Potensia sebagai holding company-nya itu baru berdiri tahun 2011. Tapi, mesin utamanya, yaitu AM, itu udah jalan dari tahun 1980. Jadi ini bukan startup kemarin sore ya, ini adalah veteran industri yang pengalamannya udah lebih dari 40 tahun, yang sekarang memutuskan buat menyatukan semua kekuatannya di bawah satu atap dan go public. Oke, jadi jelas ya, mereka ini bukan pemain baru. Sekarang, yuk kita intip dapur pacu mereka. Apa sih yang bikin bisnis MDLA ini bisa begitu kokoh? Jawabannya ada di 4 pilar utama yang saling mendukung satu sama lain. Mari kita lihat satu persatu. Kata kuncinya di sini cuma satu, terintegrasi. Mereka itu menguasai semuanya, dari hulu sampai hilir. Coba bayangin, mereka yang impor produknya, mereka juga punya pabrik sendiri buat produksi alkes, terus mereka juga yang punya jaringan distribusinya sampai ke apotek-apotek di pelosok. Ini bukan lagi soal efisiensi, ini soal membangun benteng pertahanan bisnis yang susah banget ditembus sama kompetitor. Dan inilah keempat mesin penggeraknya. Pilar pertama, distribusi. Ini jantungnya. Jaringan mereka itu ibarat sistem peredaran darah yang mengalirkan obat dan alkes ke lebih dari 70.000 titik di seluruh Indonesia. 3 pilar lainnya, pemasaran, manufaktur lokal yang pinter banget memanfaatkan aturan TKDN, dan platform digital adalah otot-otot yang bikin jantung ini berdetak makin kencang. Ini benar-benar ekosistem yang komplit. Oke, model bisnisnya kedengeran solid, tapi sebagai investor kan, pertanyaan kita cuma satu. Apakah model bisnis ini menghasilkan uang? Nah, sekarang waktunya kita jadi detektif keuangan. Yuk, kita ikuti jejak uangnya. Angka pertama yang kita lihat, pendapatan. Hampir 15 triliun rupiah, wow! Tapi yang lebih penting dari besarnya angka ini adalah trennya. Pertumbuhan 11,3% di tengah kondisi ekonomi yang kita tahu sendiri nggak gampang, itu nunjukin kalau permintaan produk dan jasa mereka itu kuat banget. Ini bukan cuma solid, ini impresif. Nah, ini yang lebih seru lagi, pendapatan naik itu bagus, tapi labanya gimana? Ikut naik nggak? Jawabannya iya, bahkan naiknya lebih kenceng loh. Laba bersihnya tumbuh 13,3%. Ini artinya apa? Artinya, perusahaan ini nggak cuma makin gede, tapi juga makin efisien dalam mencetak keuntungan. Marginnya makin sehat. Sekarang kita lakukan medical check-up keuangannya. NPM atau Net Profit Margin di 2,34% dan terus naik. Itu artinya kemampuan mereka mengubah penjualan jadi laba bersih makin jago. ROE di atas 11%, artinya setiap rupiah modal dari investor berhasil mereka putar jadi keuntungan yang sangat baik. Dan yang nggak kalah penting, utangnya. Dengan DER 1,69 kali, itu masih dalam batas wajar dan terkendali. Jadi, kalau ada yang bilang fundamentalnya cukup baik dan sehat, ya data ini yang jadi buktinya. Terus uang hasil IPO ini mau dipakai buat apa? Nah, ini strategi yang menurut saya pinter banget. Mereka nggak jor-joran ekspansi gila-gilaan yang beresiko. Sebaliknya, mereka fokus memperkuat fondasi. Sebagian besar dana dipakai buat bersih-bersih, yaitu bayar utang dan membeli aset gudang utama mereka yang selama ini masih sewa. Sisanya baru buat modal kerja. Ini adalah langkah defensif yang cerdas, yang akan membuat mereka jauh lebih kokoh di masa depan. Perusahaan sehebat apapun, kalau kolam tempat dia berenang itu kecil, ya susah juga buat tumbuh. Nah, sekarang mari kita lihat seberapa besar dan seberapa menjanjikan kolam industri kesehatan di Indonesia ini yang jadi arena permainannya MDLA. Coba deh lihat data ini. Ini gila loh. Pengeluaran kesehatan di Indonesia itu bukan cuma besar, tapi benar-benar mendominasi di ASEAN. Angka 23,4 miliar dolar itu hampir 2 kali lipat dari Filipina yang ada di posisi kedua. Ini bukan lagi pasar yang besar, ini adalah samudera peluang.
Dan pasar yang super besar ini tumbuhnya bukan tanpa sebab. Ada dua angin pendorong raksasa dari pemerintah. Pertama, program JKN, yang membuat jutaan rakyat Indonesia sekarang punya akses ke layanan kesehatan. Kedua, aturan TKDN, yang intinya mendorong penggunaan produk-produk buatan dalam negeri. Buat MDLA yang punya pabrik sendiri, ini seperti dapat durian runtuh. Kombinasi dua hal ini menciptakan tailwind, atau angin pendorong yang sempurna. Dan ini bukan cuma asumsi kita aja loh, para analis di pasar modal juga setuju. Seperti yang dibilang oleh peneliti dari QAM Sekuritas ini, prospeknya masih sangat menjanjikan. Ini adalah validasi dari pihak ketiga bahwa kolam tempat MDLA berenang ini memang lagi bagus-bagusnya. Oke, jadi pasarnya menjanjikan, ada angin surga juga dari pemerintah. Tapi kan MDLA nggak sendirian di pasar ini. Jadi apa senjata rahasia mereka untuk bisa memenangkan persaingan? Mari kita bedah buku strategi mereka. Nah, ini dia 4 jurus andalan mereka. Pertama, mereka udah jadi pemimpin di pasar JKN, segmen yang pertumbuhannya paling kencang. Kedua, jaringan distribusinya itu kayak benteng yang susah banget ditembus sama pemain baru. Ketiga, portofolio produknya beragam, jadi mereka nggak bergantung sama satu atau dua merek aja. Dan keempat, pabrik lokal mereka adalah jawaban telak untuk aturan TKDN dari pemerintah. Kalau digabungkan, keempat hal ini menciptakan parit pelindung atau economic moat yang sangat kuat di sekeliling bisnis mereka. Dan semua strategi canggih ini ujung-ujungnya kemana? Ke satu target yang sangat jelas dan ambisius untuk tahun 2025, pertumbuhan 2 digit. Lebih spesifik lagi, mereka menargetkan pendapatan bisa tembus 16 triliun rupiah. Ini bukan sekedar harapan, tapi target konkret yang mereka yakini bisa dicapai berkat semua fondasi yang udah kita bahas tadi. Oke, kita udah bongkar pasang MDLA dari berbagai sudut. Mulai dari sejarahnya, model bisnisnya, kondisi keuangannya, sampai strateginya ke depan. Sekarang, saatnya kita satukan semua kepingan puzzle ini jadi satu gambaran utuh. Jadi, apa putusan akhirnya? Jadi, inilah inti ceritanya. Kita punya perusahaan veteran dengan rekam jejak puluhan tahun yang terbukti. Keuangannya sehat, bisnisnya terus tumbuh. Dan sekarang, mereka baru aja mengisi tangki bahan bakar mereka dengan dana segar dari IPO, siap untuk melesat di sirkuit pasar kesehatan Indonesia yang lagi panas-panasnya. Di atas kertas, semuanya terlihat sempurna kan? Pemain dominan, pasar yang mendukung, strategi yang jelas. Tapi pertanyaan terbesarnya tetap ada. Apakah MDLA mampu mengeksekusi semua rencana ini dan benar-benar mewujudkan janji pertumbuhan 2 digit yang berkelanjutan bagi para investor barunya? Nah, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Keputusan investasi, seperti biasa, kembali ke tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak.